pagi, siang, sore, atau malam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk sebagai pembuka dalam presentasi otomasi robotika yang berjudul Kolaboratif versus Industrial Robot. Latar belakang. Seiring kemajuan teknologi, robotika memainkan peran yang semakin penting dalam operasi industri. Ada banyak jenis solusi robotika yang digunakan bisnis saat ini. Satu perbedaan penting adalah perbedaan antara robot dan cobot. Apa perbedaan robot dan cobot? Sementara robot industri biasa bekerja sendiri dan sepenuhnya mengambil alih tugas yang diberikan. Cobot adalah robot kolaboratif. Mereka bekerja dengan orang-orang, bukan di tempat mereka. Cobot membantu menciptakan lingkungan kerja hibrida yang meningkatkan efisiensi dan keamanan di berbagai industri dan tugas. Kolaboratif robot. Ini disebutnya cobot. Robot kolaboratif adalah robot yang berkolaborasi dengan manusia dalam beberapa cara, baik secara asisten dalam tugas atau proses, atau sebagai panduan. Tidak seperti robot otonom yang bekerja sebagai besar sendiri dan tanpa pengawasan. Robot kolaboratif diprogram dan dirancang untuk bekerja dengan manusia. Sensor dan kamera pada cobot memastikan bahwa robot tidak pernah melukai rekan manusia. Industrial robot. Robot industri didefinisikan sebagai mesin mekanis yang diprogram untuk secara otomatis melakukan tugas terkait produksi di lingkungan. Robot industri dianggap sebagai bentuk otomatisasi fleksibel karena dapat diprogram ulang dan dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi robot. Robot berkembang menjadi pilihan otomatisasi pilihan bagi produsen karena sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas, menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan mengurangi biaya. Lalu selanjutnya sejarah perkembangan kobot. Kobot ditemukan pada tahun 1996 oleh Edward Colgate dan Michael Peskin, profesor di Universitas Northwestern. Paten AS mereka yang berjudul Cobots menjelaskan sebuah peralatan dan metode untuk interaksi fisik langsung antara seseorang dan manipulator tujuan umum yang dikendalikan oleh komputer. Penemuan ini dihasilkan dari inisiatif General Motors 1994 yang dipimpin oleh Prasad Akela dari GM Robotics Center dan hibah penelitian General Motor Foundation tahun 1995 yang dimaksudkan untuk menemukan cara membuat robot atau peralatan seperti robot cukup aman untuk bekerja sama dengan orang-orang. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan kobot. Kobot pertama menjamin keselamatan manusia dengan tidak memiliki sumber kekuatan motif internal. Sebaliknya, kekuatan motif disediakan oleh pekerja manusia. Fungsi kobot adalah untuk memungkinkan kontrol gerak komputer dengan mengarahkan atau mengarahkan muatan dengan cara yang kooperatif dengan pekerja manusia. Kobot kemudian memberikan kekuatan motif dalam jumlah terbatas juga. General Motors dan kelompok kerja industri menggunakan istilah Intelligent Assist Device atau EAD sebagai alternatif untuk kobot yang dianggap terlalu dekat dengan perusahaan Cobotics. Ya, sejarah perkembangan industri robot. George Devol mengajukan paten robotika pertama pada tahun 1954 yang diberikan pada tahun 1961. Perusahaan pertama yang memproduksi robot adalah Unimachines yang didirikan oleh Devol dan Joseph Vol yang Engelberger pada tahun 1956. Robot Unimachine juga disebut sebagai mesin transfer yang dapat diprogram karena penggunaannya utama pada awal adalah untuk mentransfer objek dari satu titik ke titik lain. Mereka menggunakan aktuator hidrolik dan diprogram dalam koordinat gabungan, yaitu sudut dari berbagai sambungan disimpan selama fase pengajar dan diputar ulang dalam operasi. Sejarah perkembangan industri robot. Unimachine kemudian melisensikan teknologi mereka ke Kawasaki Heavy Industries dan GKN yang masing-masing memproduksi pneumatis di Jepang dan Inggris. Untuk beberapa waktu, satu-satunya pesaing Unimachine adalah Cincinnati Milacron Inc. dari Ohio. Hal ini berupa secara radikal pada akhir 1970-an ketika beberapa konglomerat besar Jepang mulai memproduksi robot industri serupa. Pada tahun 1969, Victor Sienemann di Universitas Stanford menemukan Stanford Arm,
sebuah robot artikulasi 6 sumbu listrik yang dirancang untuk arm solution. Robot memungkinkan memperluas potensi penggunaan robot ke aplikasi yang lebih canggih seperti perakitan dan sejarah perkembangan industri robot. Minat robotikal meningkat pada akhir 1970-an dan banyak pengusaha AS memasuki lapangan, termasuk perusahaan besar seperti General Electric dan General Motors. Pada puncak ledakan robot pada tahun 1984, Unimation diakuisisi oleh Westinghouse Electric Corporation seharga 107 juta US dollar. Westinghouse menjual Unimation ke Staubli Vengeance SCA dari Prancis pada tahun 1988 yang masih membuat robot artikulasi untuk industri umum dan aplikasi cleanroom, dan bahkan membeli divisi robotika Bosch pada akhir 2000. Permasalahan umum saat kita mengotomatisasi proses manufaktur, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah apakah akan menggunakan robot industri tradisional atau robot kolaboratif. Meskipun ada banyak perbedaan, penting juga untuk diingat bahwa robot hanyalah bagian dari persamaan. Robot itu sendiri tidak dapat melakukan pekerjaan apapun tanpa end of arming tool atau EOIT, seperti gripper atau sensor. Robot industri biasanya berukuran besar, peralatan tetap yang dirancang untuk memproduksi volume tinggi, akurasi sangat tinggi, dan kecepatan tinggi. Karena kecepatan gerakan dengan robot industri dapat menghadirkan risiko keselamatan bagi pekerja manusia, sehingga mereka biasanya memerlukan langkah-langkah keamanan seperti sangkar untuk menjauhkan manusia dari amplop kerja robot. Untuk aplikasi industri tradisional, EOIT seringkali sangat spesifik untuk tugas tersebut, karena pekerja manusia dijauhkan dari lingkup kerja atau tidak perlu dirancang untuk keselamatan kolaboratif. Dan karena aplikasi akan diprogram oleh integrator, kesederhanaan tidak diperlukan. EOIT menjadi elemen penting untuk mendapatkan hasil maksimal dari robot. Alat-alat ini dirancang untuk keselamatan di sekitar pekerja manusia agar mudah diprogram melalui Leontin pengajaran robot. Mereka hemat biaya, sangat fleksibel, dan mudah diubah berbagai proses guna mendukung ROI yang cepat dan hasil yang cepat. Perbedaan cobot dengan industrial robot. Cara paling sederhana untuk memahami bagaimana cobot dan robot industri berbeda adalah bahwa cobot dirancang untuk bekerja bersama karyawan manusia, sementara robot industri bekerja mengikuti karyawan tersebut. Cobot dapat membantu karyawan dengan pekerjaan yang mungkin terlalu berbahaya, berat, dan membosankan untuk mereka selesaikan sendiri, menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan efisien tanpa menghilangkan pekerjaan pabrik yang terlibat dalam pembuatan produk yang sebenarnya. Sebaliknya, robot industri digunakan untuk mengotomatisasi proses manufaktur hampir seluruhnya tanpa bantuan manusia di lantai manufaktur. Ini pada gilirannya membebaskan karyawan untuk tugas-tugas yang lebih bermakna, yang tidak terlalu biasa dan kurang rentan terhadap cedera gerakan berulang. Saya akan melanjutkan perbedaan dari robot industri dengan cobot. Yang pertama itu, robot industri itu ideal untuk perusahaan besar yang memproduksi produk dengan volume tinggi. Sedangkan cobot itu dirancang untuk memproduksi suatu produk dengan volume rendah. Kemudian, robot industri itu membutuhkan keterampilan pemrograman yang luas. Sedangkan cobot itu mudah digunakan dengan pemrograman sederhana. Kemudian kesimpulannya, robot memiliki banyak manfaat dalam mengurangi banyak resiko. Keselamatan bagi karyawan, meningkatkan efisiensi, dan memotong biaya. Tetapi sayangnya kita sering mengalami kesalahpahaman tentang cara terbaik untuk menggabungkan solusi robot. Misalnya, pembeli terkadang mengharapkan robot mereka untuk menggantikan pekerja pabrik. Kemudian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, robot secara khusus dirancang untuk bekerja bersama pekerja manusia. Jangan lupa bahwa robot industri itu masih memiliki tempat mereka di bidang manufaktur, dan robot tidak boleh kerja sepenuhnya ketika mereka memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk merevolusi manufaktur jika diterapkan dengan benar.
Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Terima kasih.